lagi ada di salah satu penghobis arwana. Nah, sebelah gua nih Bang siapa? Edi Sulistianto. Nah, Bang Edi Sulistianto. Nah, Bang punya Instagram nggak Bang? Punya namanya? Edi Sulistianto, EDY Sulistianto 63. Nah, ntar gua taruh di deskripsi biar teman-teman tinggal klik, ntar langsung ke Bang Edi-nya. Di situ dipajangin Iya. itu galeri lah ibaratnya. Galeri arwananya. Nah, di sini Abang apa namanya untuk jenis-jenis arwana itu miara apa aja Bang? Super Red aja sama Golden aja sih, dua jenis itu aja. Oh, buat super sama goldennya. Nah, untuk ukuran biasanya dari ukuran berapa sampai ukuran berapa nih Bang? Dari ada ukuran 10 cm ada sampai ukuran 45 cm juga ada. Oh, berarti masih terhitung lengkap lah ya, dari Iya. kecil sampai Karena tergantung perminatnya juga, kadang kan kita juga hobi, kadang dijualkan juga. Oh iya, siap. Nah, untuk perawatannya itu beda-beda nggak sih Bang? Kalau ukuran kecil harus diapain, terus ukuran yang sudah besar itu ada perawatan khusus apa enggak? Kalau perawatan khusus sih, kalau dari pas babynya aja sih, kalau udah size gede sih udah paling aman. Udah aman ya. Kalau size kecilnya itu perawatannya seperti apa Bang? Kalau untuk perawatan size baby sih diutamain paling ini banget, ini harus ada punya heater gitu. Karena biar suhunya tuh dia normal, biar si baby itu juga nggak shock pH. Kadang shock pH itu bisa menyebabkan ikan kadang mati. Ketika dipindahin langsung ada penyesuaian air dulu, akhirnya ya udah ikan pasti bakalan kadang shock pH, nggak tahu besoknya kadang mati. Oh, jadi harus ada heaternya itu ya? Iya, heater itu udah paling utama yang sering dipakai sama pengobis juga atau yang pemain lama juga kalau baby itu udah pasti pakai heater. Oh, siap. Nah, terus kalau ukuran dewasa paling tinggal atur pola makan sama vitamin gitu ya? Iya, kalau yang dewasa udah tinggal atur pola makan, tanning, sering suka tambah aja sisi kurang 30%. Oh, Setiap itu hari. paling dikit 30%. Iya, enggak, itu udah maksimal 30%. Oh, maksimal. Jadi jangan kuras total. Kalau kuras total pun juga bisa, cuman benar-benar airnya itu yang harus diendapkan 2 hari atau 3 hari. Oh, biar nggak begitu adaptasi dari ulang lagi ya? Gitu. Kalau dia adaptasi biasanya langsung shock juga tuh kadang ikan. Iya, betul. Resikonya apa nih? Ikan bisa jadi mau makan juga. Iya, gitu. stres Karena lagi. nanti berenangnya dia nggak aktif, Iya. bisa dia mojok aja gitu. Itu bisa pasti kadang dia di atas doang, nggak terlalu oksigen. Kadang air baru itu pH-nya kalau tinggi. Kalau untuk tanning nih Bang, dia dari kecil udah bisa ditanning atau seperti apa sih Bang? Kalau untuk ditanning itu minimal itu ukuran, kalau kita di sini ukuran 30 cm aja. Kadang ada yang bilang kan 25 cm, cuma buat kita kadang masih terlalu rentan. Kadang ikan masih stres gitu kan. Akhirnya jadi ukuran 30 cm kita lihat juga kondisi ikan. Kalau misalnya kondisi ikannya dia yang benar-benar aktif, lagi sehat, lagi fit, ketika kita coba pakai lampu training, dia tuh tetap masih aktif mau makan gitu. Tapi ketika itu udah tembak lampu training terus akhirnya dia diem aja itu matiin aja lampu trainingnya. Karena buat dia bikin tambah jadi stres. Iya. Bukan warnanya naik, malah sisiknya juga pasti nggak bakal gitu. Berarti Mas, ibaratnya ikannya belum siap ditanning lah ya? Iya, Kalau gitu. seperti itu ya? Jadi yang utama tuh paling kondisi ikan itu harus sehat banget, harus fit. Berenangnya juga kita lihat, terus pola makannya juga, kalau misalnya dia makannya rajin, lancar, rakus, ya itu udah pasti bisa. Untuk ditanning. Nah, setelah ditanning itu kan kita lihat juga pada saat prosesi lagi ditanning, kita lihat juga, kita coba kasih makan, mau nggak atau enggak. Kalau misalnya mau makan, berarti ikan masih oke aja, gitu, masih aman buat ditanning. Tapi kalau misalnya emang udah dia diam, nggak mau makan, akhirnya udah mendingan stop aja tanningnya. Oh. Nah, kalau untuk di arwana kualitas kan ada kok berbagai kualitas ya. Iya, masih ada. Nah, itu kualitas yang bagus itu seperti apa Bang? Kalau yang kualitas bagus itu biasa rata-rata orang pasti ngeliat ekornya close, bodi, masih perhatiin bodinya kotak, dayung turun, mulut juga nggak cakil, kayak gitu kan. Udah itu aja sih, terus mata nggak drop A, nggak turun ke bawah, kan juga ada paket makanan biasanya nggak drop A. Itu aja sih kalau untuk kualitas. Gitu. Terus juga berenangnya juga kan anteng, tenang, nggak terlalu merasa kusuk, terus juga nggak diem juga, kan diem salah, terlalu waktu juga salah. Ya baik-baik tenang gitu. Elegan lah ya. Ketika kena lampu view, ya dia udah performnya udah enak aja. Iya. Nah, kalau untuk perbedain ini nih Bang, Golden Red sama Super Red kan kalau misalnya di baby dia hampir sama tuh. Nah, cara bedain yang simple gitu ya, apa namanya? Perbedaan yang simpel banget, kalau Golden itu dia sisi benar-benar metaliknya itu kuning. Kalau Golden. Golden. Tapi kalau untuk sirip semuanya sama, kuning.
siripnya kalau masih size baby 10 cm itu benar-benar semua siripnya kuning, nggak super red, nggak golden red. Tapi kalau untuk sisiknya ini, kalau yang super red itu pasti udah ada bakal merah, itu super red gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang golden red itu yang sisiknya itu pasti ada kemasan juga. Gitu. Ada ngebias gitu. Biasa kayak gitu. Nah itu biasanya dilihatnya dikasih lampu apa biarnya harus di center lebih jelas gitu bang? Apa nggak pakai lampu harusnya gitu. Kan kadang kalau misalnya lampu view kayak misalnya di belakang kita kan lampu view-nya ini merah gitu kan, orang pasti udah terkira ini wah super merah, tapi ketika di plastikin ini emang ekornya aja merah, sisiknya emang karena belum ditandung dia belum merah banget, tapi udah ketahuan bakat merahnya udah ada. Oh Gitu. berarti kalau kita ngecek emang nggak boleh pakai lampu harus? Iya, makanya orang kadang ada yang nanya bang minta video dong tanpa lampu. Nah karena dia mau lihat benar-benar jelas ini super red atau golden red. Oh, Gitu. Lihat juga bakat ringnya juga bakalan naik atau enggak gitu. nah kalau untuk gen itu berpengaruh nggak bang? Misalkan orang tuanya itu gennya super red, cuman merah banget apa semburat, ntar kok ngaruh ke anak-anakannya? Pasti bakalan ngaruh. Pasti ngaruh ya? Karena faktor kalau untuk arwana itu laki sama perempuan itu juga pasti bakalan ngaruh ke anak-anaknya gitu. Kalau misalnya merah ya semua pasti bakalan merah. Tapi tergantung juga balik treatmentnya. Kalau misalnya yang dasarnya indukannya bagus, kalau di treatment apapun juga pasti bakalan bagus. Pasti akan bagus. Cuma baik lagi kalau misalnya emang genetiknya kurang bagus, di treatment sebaik mungkin pun juga kadang belum tentu maksimal. Jadi semua balik lagi di treatment sama di genetik. Iya, paling treatmentnya itu hanya untuk mempercepat warna keluar gitu ya. Keluar gitu. Terus untuk kayak anatomi kan juga dari genetik. Iya, iya. Nah untuk trip and triknya gimana bang untuk perawatan arwana itu? Kalau udah tip yang pertama itu udah pasti kondisi pH. Air itu udah paling utama, apalagi mas saya kadang ada yang bilang, oh rumah saya airnya air pump, udah pasti Iya, terlalu tajam favoritnya gitu. Jadi udah pasti air sama media gitu. Media Sama itu filter. tank ya? Iya, media air, media itu tank, ya itu akhirnya filternya ya filterisasinya dia gitu. Iya. Gitu tuh triknya itu harus diutamain. Kalau misalnya air itu ya paling pH-nya standarnya paling kan 7 gitu kan. Itu udah paling bagus standar buat semua ikan gitu. Iya betul betul. pH-nya udah pasti 7 paling bagus. Terus juga kan air, kalau misalnya apalagi air meskipun air tanah kan nggak langsung bisa dipakai buat arwana. Jadi harus diendapkan dulu selama 1 hari atau 2 hari kayak gitu tuh biar lebih bagus lagi, biar arwana itu maksudnya nggak akan shock pH lagi balik lagi tadi gitu kan. Kalau untuk media ya semakin, kalau kita sih misal di sini masih pakai 1 meter, tapi standarnya ada yang pakai 120. Kalau buat para senior pada umur kan 120, 150 itu udah paling bagus banget. Jadi mau arwananya size baby atau size besar itu jadi udah nggak perlu ganti akuarium lagi gitu kan, karena kan menghitung juga kan arwana semakin lama setiap bulan itu pasti bakal bertumbuh besar. Iya betul betul. Gitu kan. Ada efeknya nggak sih bang? Kalau misalkan kita punya ukuran 10 cm, kita taruh di akuarium 40 cm misalkan. Ntar kalau udah numbuh, kita pindahin lagi agak gedean, ada efek sampingnya apa nggak sih bang? Kalau efeknya nggak ada. Nggak ada ya, cuman paling agak gonta-ganti aja Iya, malas gitu ya. nanti aja tuh kalau lagi baru ibaratkan kalau misalnya akuarium 1 meter ini di kalau buat arwana 10 cm itu ya disekat-sekat sama aja perhitungannya. Iya, iya. Gitu, nggak ada efeknya kalau itu. Terus kalau misalkan dia kan filter apa namanya berfungsi banget ya, berpengaruh banget. Kalau misalkan mati lampu itu ada triknya nggak bang? Kalau triknya nih yang sering dialamin ketika mati lampu itu pasti namanya yang punya arwana mau yang pemula pasti panik gitu. Pasti panik ya. Nah kalau untuk panik itu kita untuk menangannya yang penting jangan panik satu. Yang kedua dibiasain kalau kasih makan ikan arwana itu jangan terlalu kenyang gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu kapan waktu kita mati lampu atau kapan. Jadi paling standarnya makan pagi sedikit aja gitu. Secukupnya, kalau nggak terkadang sore secukupnya. Udah cukup 2 itu aja. Jadi ketika misalnya mati lampu jerak, nah kita udah posisinya nggak usah panik, tenang aja. Nah ketika kita lihat nih perutnya juga masih udah kempes, nah udah itu nggak masalah. Air akuarium itu setinggi ini gitu. Tapi ketika maksudnya kalau misalnya mati lampu, nah itu air akuarium itu harus bisa dikurangin karena dia pasti butuh oksigen, posisi dia masih kenyang gitu. Oh, jadi kalau misalkan dia kita push kenyang, terus mati lampu harus kita kurangin air. Iya, buat oksigen dia untuk bernafas gitu. Minimal paling segini lah. Ini sekitar 15 sentian gitu, separuhnya dari ini gitu kan, atau setinggi badan ikan biar dia bisa bernafas lagi. Tapi ketika lampu udah nyala mulai diisi lagi. Jadi nggak usah panik banget kayak gitu, nggak usah. Karena gue pernah ngalamin selama waktu itu 1 hari mati lampu itu, alhamdulillah arwana di sini nggak pernah ada yang mati gitu kan. Gitu. Karena emang posisinya kita tahu gitu ketika untuk menangani arwana ini. Apalagi di sini segini banyaknya, nggak boleh ekonomis yang cuma 1 ekor, tapi kan disayang banget gitu. Apalagi harganya misalnya ada yang mahal, itu kan sangat pasti panik yang namanya mati lampu itu, gitu kan.
Nah, jadi harusnya kasih makan paling utama itu di treatment ini ya udah secukupnya aja, jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang pun ikan juga ada efek sampingnya ya, ikan besoknya bisa mau makan. Oh iya. Tapi kalau misalnya emang posisinya emang takut ada mati lampu atau gimana ya itu makan secukupnya. Terus kalau misalnya emang udah terlanjur nih bang, udah makan banyak banget nih, gimana nih, ya udah airnya dikurangin itu biar dia bisa nafsu, biar bisa ada asupan oksigen itu lebih banyak daripada air ketinggian ini dia berenang. Iya. Kayak gitu. Itu sih buat tipsnya untuk buat jangan panik kalau misalnya mati lampu gitu. Iya benar. Nah kalau kita baru beli nih misalkan kan adaptasi ulang sama di rumah kita ya. Betul. Nah itu cara penanganannya gimana bang? Kalau untuk cara penanganan adaptasi itu paling gampang juga, maksudnya kan kita ikan di sini udah dibungkus di dalam plastik gitu kan. Udah langsung ketika kita udah sampai di rumah, jangan langsung dibuka, langsung dituang aja begitu kayak ikan kopi biasa gitu kan. Semua tuh pasti bakal penyesuaian juga. Itu misalnya 15 menit atau 20 menit, itu ikan dalam kondisi di plastik itu tetap kita rendam di dalam akuarium yang udah siap. Oh iya. Nah, ikan itu yang udah di dalam plastik itu rendam di akuarium yang udah siap, yang di rumah kita itu. Habis itu mulai buka plastiknya, nah mulai itu masukin air perlahan ke dalam plastik itu biar dia menyesuaikan. Habis itu ketika udah mulai menyesuaikan baru perlahan baru buka gitu. Nah bagusnya di dalam tank itu sudah tersedia makanan apa nggak usah? Nggak usah dulu. Kalau penyesuaian rata-rata kan kadang ikan nggak mau makan. Oh iya. Jadi kita lihat juga nih ikan aktif nggak setelah dibuka. Kalau nggak aktif ya udah biarkan aja dulu, besok mungkin baru dikasih makan. Oh. Gitu. Nah bagusnya kalau baru adaptasi itu disinglein aja apa harus ditemenin sama ikan yang lain? Boleh, mau di yang teman lain juga boleh, single juga boleh. Gitu, nggak ada efek samping itu adaptasi. Karena kan penyesuaian air, bukan penyesuaian media sama teman-temannya. Gitu. Nah biasanya tes makannya itu sehari sebelumnya apa 2 hari atau berapa hari itu? Maksudnya gimana nih? Tes makan Makan? dari kita beli tes makannya itu biasanya ada jeda waktunya nggak apa baru beli sampai langsung kita kasih? Kalau misalnya untuk buat kasih makan sih boleh aja ketika baru, tapi rata-rata ikan pasti mau makan, masih penyesuaian. Jadi kita hari berikutnya baru coba kita kasih satu, misalnya mau kasihnya apa, oleh Jerman. Kalau kan kita pasti nanya, kalau beli bang ini biasanya makan apa nih, gitu kan? Oh makannya udang, oh makannya oleh Jerman gitu. Kalau misalnya udang ya kasihnya juga sepotong dikit aja gitu kan. Gitu ketika dimakan, oh berarti kan udah mulai aktif. Nah udah biarin aja dulu, nah sore baru coba kita kasih makan lagi, dia mau makan nggak gitu. Sampai benar-benar treatment itu dia udah nafsu makan lagi, mulai lancar lagi gitu. Nah kalau misalkan kita kasih satu dia nggak mau, nah itu diambil aja apa didiemin aja? Itu lebih diambil aja, itu mempengaruhi kualitas air. Oh iya. Kadang kan dia nyangkut di filter, iya, atau ini itu kan jadinya ada kayak misalnya cacing, ada kutu jarum, itu ada penyakit pasti bakal ada gitu. Jadi kalau emang dia nggak mau makan, mau arwana gede, arwana kecil, ketika penyesuaian baru datang itu ketika dikasih makan, ya kalau misalnya emang nggak dimakan diambil aja makanannya. Nah untuk treatment perawatannya gimana tuh bang? Kalau untuk treatment perawatan, kalau di sini sih kita sifon sedot tambah itu yang 30% itu kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu kan. Kalau sehari sekali ada juga yang dianjurin kalau yang airnya dasarnya bagus banget gitu kan. Kalau yang airnya kurang bagus itu sekarang untuk vaksin bagus itu kan bisa ada yang seminggu sekali baru sedot tambah. Jadi kalau untuk perawatan itu ya paling sedot tambah 30%, terus dibersihkan akuariumnya itu pakai spons gitu kan. Biasanya kadang berlumut atau ada lendir-lendir gitu kan. Nah itu sekalian bersihin, setelah udah dibersih semua kita isi air baru bersihin kapasnya, karena filter masih tetap jalan, masih nyedot yang kotoran dari bersihin itu kan. Setelah bersih semua baru kita cuci kapasnya itu yang ada di filter semuanya, media filternya, nah baru dipasang lagi. Diusahakan juga ketika lagi nguras pun ya lihat kondisi ikan juga, jangan sampai lagi ikan stres. Nah itu dia, akhirnya ikan bisa loncat ketika lagi dikuras. Makanya kalau kita nguras itu kita lihat kondisi ikan posisi di mana nih, lagi di pojok, lagi berenang santai, ya udah kita lihat pelan-pelan. Jadi jangan sampai terlalu berambisi juga, kita pojok terus gitu kayak ikan cupang itu nggak bisa. Kayak gitu. Jangan sampai buat arwananya juga terganggu. Iya betul. Nah untuk lampu itu gimana bang? Kalau untuk lampu view kita biasanya itu standarnya 8 jam. Standar 8 jam. Kalau lebih kenapa tuh bang? Lebih sih juga bagus kadang. Tapi kalau rata-rata buat pemfokus itu kan nggak pakai lampu UV buat bersihin lumut. Kadang makanya ada orang yang nguras
satu hari ini, besok gara-garanya banyak butek akhirnya keruh gitu. Banyak yang bertanya sama kita, bang kenapa sih akuariumnya keruh padahal kemarin habis dikuras. Nah ternyata kesalahannya dia tuh ada di lampu Q itu dia ternyata non-stop. Nah itu yang akhirnya apa, timbul dah tuh alga, akhirnya jadinya butek juga. Nah akhirnya kalau udah kayak gitu kan jadinya pasti akuarium kalau keruh. Kecuali kalau misalnya emang pengen lampu UV non-stop, lampu view-nya non-stop gitu 24 jam, itu kita filterisasinya campurkan sama lampu UV sterilnya gitu. Ditaruhnya di filter, jangan ditaruh di akuarium karena lampu UV ini bakal merusak mata ikan. Oh, naruhnya di filter? Iya, di dalam filter gitu. Jadi biar meskipun mau nonstop 24 jam ya boleh bagus juga gitu. Tapi kalau standarnya rata-rata 8 jam. 8 jam. Nah, untuk teman-teman nih Bang yang mau ngelihat store di sini itu dari apa Bang? Oh, bisa lewat Instagram di @sulistianto, @sulistianto63 atau di Facebook @sulistianto juga namanya. Nah, ntar linknya gua bakal taruh di deskripsi, sama bisa juga kalau dipantau ke sini ya Bang? Bisa, boleh pantau langsung PJP juga ayo, pengorek juga ayo, karena juga masih banyak penipuan. Iya, gitu. benar. Jadi kalau untuk buat ini, buat yang takut merasa ditipu, boleh silakan di sini. Kita juga bertanggung jawab gitu kan. Biasanya kalau garansi DOA atau gimana? Garansi apa nih? Garansi ikan. Kalau garansi kan ketika ikan sampai mungkin dia videoin aja dulu. Tanpa cut lah, ibaratnya tanpa edit. Ketika udah penyesuaian, unboxingnya benar, kayak gitu seperti kita udah kasih tahu ya udah. Kalau kita di situ aman ya udah. Oke, paling sampai sini aja Lur. Terima kasih sudah nonton video kita. Terus jangan lupa tombol merahnya dipencet sama loncengnya dinyalain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.